Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, wabil khusus penceramah kita, guru kita bersama yang baru saja pamit izin karena beliau masih ada acara di tempat lain, yaitu guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Ainul Yakin, yang kita doakan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat wal afiah, dimurahkan rezekinya, senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelak nanti ada pun penceramah kita, guru kita bersama, ada Al-Ustadz Haji Ahmad Mansur, wabil khusus Habiban al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Hamid Maula Aidid. InsyaAllah masih dalam perjalanan, kita doakan beliau senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, nama saya enggak tercantum, Bu. Pak, nama saya enggak tercantum. Berarti saya sebagai pemain cadangan. Tahu enggak Pak pemain cadangan? Kalau main bola ada pemain utama, ada pemain cadangan. Ya insya Allah, walaupun pemain cadangan, insya Allah Pak, Bu, gocekannya nggak kalah sama pemain utama, insya Allah. Amin ya rabbal. Nah, tadi guru kita sudah begitu banyak memberikan mutiara-mutiara, mau'izatul hasanah. Saya nggak banyak-banyak, hanya melanjutkan saja dari apa yang disampaikan tadi oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ainul Yakin. Beliau sudah bahas akan keutamaan yang ada nanti di malam nisfu Sya'ban. Sekarang kita ada di hari Jumat malam Sabtu. Tahu nggak Bu tanggal berapa, Bu? Tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriah. Esok Sabtu tanggal 6, hari Ahad tanggal 7, Ahad yang akan datang tanggal 14. Insya Allah Ahad yang akan datang malam Seninnya kita akan ada di malam nisfu Sya'ban, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, insya Allah bisa turut menghadiri di malam nisfu tersebut, insya Allah. Tadi pun sudah dikisahkan di mana malam nisfu tersebut begitu banyak kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya. Karena memang Bapak Ibu, malam nisfu itu sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada Bapak Ibu 5 malam
yang setiap doa yang dipanjatkan pada kelima malam tersebut, maka Nabi tegaskan la turaddu fihinna da'wah, maka doa apapun yang dipanjatkan di malam itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini saya lihat Masya Allah jamaah, alhamdulillah makin tambah malam makin tambah banyak jamaahnya, insya Allah berkah, amin. Pergunakan yang perempuan, umpama yang masih belum dapat jodoh, ada nggak? Anda nanya perempuan kan yang jawab banyak. Ada nggak yang belum dapat jodoh? Kok yang jawab nenek-nenek? Yang belum dapat jodoh malam nisfu, ada yang perempuan, angkat tangan. Ya Allah, berikan kepadaku kelak calon pendamping suami. Satu, tadi guru kita ingetin, yang seiman, itu pasti, wajib, mesti. Yang laki juga begitu, yang belum punya bini, ada nggak? Pak, ada yang belum punya bini nggak? Banyak. Bapak jangan bilang belum punya, ada bini bapak di sini nih. Yang belum punya jodoh angkat tangan malam nisfu. Ya Allah, udah tahun 2021 ya Allah, saya belum dapat bini juga ya Allah. Nah, doa, tapi sungguh pun doa tetap ikhtiar, usaha, begitu loh maksudnya. Jangan doa dipanjangin, doa ya Allah berikan saya jodoh, ya Allah saya pengen punya bini, tapi nyari kagak. Emang datang diri? Datang diri apa nyari Pak? Cari. Nah, yang perempuan, Bu, ada yang punya anak gadis nggak? Numpang tanya Ustadz, boleh numpang tanya. Ibu punya anak gadis, ada 2 perjaka datang mau ngelamar anak ibu. Yang satu rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin pengajiannya, cuman kismin. Tell me deh, tahu kismin nggak? Apaan? Oh tahu. Jadi yang satu anak laki datang mau ngelamar anak ibu, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, cuman miskin. Yang satu lagi datang mau ngelamar anak ibu, kaya, mobilnya 4, motornya 3, kredit, tapi dia nggak pernah sholat, jauh dari pengajian. Apalagi na'udzubillah ahli maksiat. Tuh kalau menurut ibu kira-kira 2 pilihan tadi, pemuda datang mau ngelamar anak ibu nih. Yang satu rajin ibadah tapi miskin. Yang satu kaya cuman ahli maksiat. Ibu pilih yang mana? Yang mana? Pilih yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah tapi yakin. Milih yang miskin yakin. Betul. Tidur dubin. Hanya tuh aja dari tadi. Mungkin kalau ibu bisa milih, Ustadz pilihan ketiga dong, apa? Saya tahu jawabannya Pak. Saya mau yang calon mantu saya kaya tapi rajin sholat. Mau kan yang begitu? Mau nggak? Doa, makanya adik-adik biar ketemu jodohnya, ya Allah berikan kepadaku calon pendamping hidupku, calon suamiku yang seiman. Ya, itu yang mesti. Sebab apa? Kelak nanti calon pemimpin adik-adik, calon suami adik itu yang kelak menjadi imam. Imam itu pemimpin. Dia yang memimpin baik dalam rumah tangga, apalagi Pak yang namanya dalam ibadah sholat. Nah ini saya enggak terlalu ngebahas panjang masalah Isra wal Mi'raj. Nanti ada Habibana guru kita Al Habib Ahmad yang akan menjelaskan begitu panjang lebar. Saya hanya ngupas sedikit inti daripada Isra wal Mi'raj tersebut. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat perintah apa Pak Bu? Mengerjakan sholat fardu sebanyak berapa waktu?
50 waktu. Nah, itulah bentuk kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nabi nggak malu-malu. Ya, kata Nabi Musa, ya Muhammad, balik minta sama Allah keringanan. Umatmu nggak bakal sanggup ngerjain sholat 50 waktu. 9 kali bu, Nabi mondar-mandir bolak-balik dari 50 kurang 45 kurang 40 sampai sisa 5 waktu. Ternyata betul 5 waktu pun masih banyak umat Nabi Muhammad yang lalai dalam mengerjakan sholat tersebut. Betul nggak bu? Nah itu. Makanya betul apa yang tadi Kiai bilang, orang kalau mukmin hakiki, muslim yang benar, ada di masjid, dia bakal betah. Tapi sebaliknya, wal'iyadzubillah, kalau munafik di dalam masjid ibarat burung dalam sangkar. Walaupun sangkar itu dari emas sekalipun, yang namanya burung tetap nggak bakal betah dalam kandang. Orang munafik begitu, wal'iyadzubillah. Ada dalam masjid, dia nggak bakal betah. Tapi berbeda dengan muslim mukmin sejati. Ini wajah-wajah calon penghuni surganya Allah Ta'ala. Amin. Kalau di dunia bapak udah rajin ke masjid, ibu rajin ibadah di masjid, itu sudah ciri-ciri. Artinya apa? Bapak masih ingat nggak Pak? Kalau mungkin tanya anak sekarang, udah banyak yang nggak tahu. Dulu masih ada yang namanya kalau foto itu pakai klise. Bapak masih ingat nggak? Ada klisenya. Ada roll bu ya, roll, beli. Ada yang isi berapa tuh umpama? 36. Ada yang lebih banyak. Sebelum dicuci kan ada klise dulu. Dicetak hasilnya sesuai dengan klise. Ibaratnya begitu. Zaman canggih sekarang udah nggak ada klise. Makin canggih, handphone, foto disimpan di memory card. Tuh. Artinya apa? Ini sesuai klise bapak ibu sekarang. Ibu bapak rajin di dunia, cinta sama masjid. Itu klisenya di dunia. Udah biasa ada di taman surganya Allah Ta'ala. Raudhah min riyadil jannah. Jadi nanti di akhirat bapak ibu gak bakal kaget kalau bapak ibu pun akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Makanya ada masjid Pak, Bu, di kampung beruntung. Pak, ada orang Bu ngaku muslim. Tadi Kiai udah bilang, ke masjid nggak pernah. Apalagi mohon maaf, ngaku muslim Pak, ngaku muslim. Tapi ke masjid enggak. Bahkan yang paling parah, wal'iyadzubillah. Ada di satu tempat, dia tinggal dekat masjid. Begitu datang Bu waktu sholat, hayya 'alas shalah. Kalau orang yang ada imannya dia girang. Orang kalau ada imannya begitu dengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan bersegera. Tapi ternyata orang ini berbeda. Sungguh yang terjadi apa? Dia teriak, berisik amat situ masjid. Nah, mudah-mudahan di sini nggak begitu. Nggak Pak ya? Nggak ya? Nggak beda? Nggak sama nggak beda? Alhamdulillah. Bukan Pak Bu, begini maksudnya. Malu kalau ada orang mukmin, malu kalau ada orang muslim dengar suara azan, dia protes ke pengurus. Pak pengurus, kecilin dong suaranya, berisik. Nah, ada yang begitu. Waktu pengajian, dia berasa, entah mungkin dia berasa kesentil, kata orang Betawi begitu. Tahu nggak kesentil? Nah, kesindir. Bu, Pak, yang namanya ilmu itu ya, kalau emang kita belum paham, kita salah, kita belum ngerti, ya terima demi kebaikan begitu loh. Saya kasih contoh begini. Bapak Ibu makan pakai tangan. Lauknya macam-macam. Selesai makan, ada kobokan. Bapak cuci di mangkok tuh Bu, ada kobokan air, Ibu cuci. Kalau pakai air doang masih berasa bau amis Pak, betul nggak? Kadang-kadang istri Bapak dikasih apa tuh? Biar wangi, jeruk nipis. Tujuannya bagus nggak Pak jeruk nipis?
supaya tangan Bapak biar jadi harum, wangi, hilang lengketnya. Sekarang Bapak habis makan, Bapak cuci tangan di mangkok, ada jeruk nipisnya. Cuman kebetulan kata orang Betawi, tangan Bapak kebeler. Orang Kampung Rawa ngerti nggak kebeler? Ada lukanya. Dicelupin di air yang ada jeruk nipis. Rasanya Pak? Bukan perih, mantap. Kira-kira Bapak bisa salahin gak tuh jeruk nipis? Hah? Nggak bisa disalahin kan? Kenapa? Tujuannya bagus tuh jeruk nipis. Artinya begini, ada orang tinggal dekat masjid. Di masjid musola ada taklim pengajian. Disampaikan oleh guru tersebut yang benar begini, yang salah begini. Ada orang berasa, nah kesentil, kesindir. Jangan marah, harusnya introspeksi diri. Oh iya benar, saya yang salah. Begitu, jangan salahin gurunya. Guru tujuannya benar. Jalan belok, ibaratnya dikasih tahu, Pak, jangan belok. Ada got, lurus jalannya. Tuh begitu. Ibadah sholat begitu juga. Coba. Hikmahnya tuh Pak. Mau orang Betawi, mau Jawa, mau Padang, mau Sunda, mau yang lain. Kalau sholat lagi bersama-sama, berjamaah, kira-kira imam mimpin takbiratul ihramnya ngucapin apa Pak Bu? Allahu Akbar. Makmumnya kira-kira ngikutin sama apa beda? Sama kan? Mau yang makmum Betawi, mau yang Jawa, mau yang Sunda, mau yang apa lagi? Sama semua. Allahu Akbar. Coba kalau masing-masing egois. Ya. Apa kira-kira? Ada orang Padang nggak? Ada orang Padang nggak? Imam Allahu Akbar. Makmum mentang ngerasa Padang. Allah nang gadang. Itu yang Padang. Yang Jawa Allah sing gede. Yang Sunda apa bahasanya? Ada orang Sunda nggak? Allah Maha Besar bahasa Sundanya apa? Saya nggak hafal. Ada nggak? No. Repot kan artinya kan? Itulah. Lihat, walaupun berbeda-beda macam suku, tapi kalau sudah ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala kompak serempak. Gerakan sama. Imam ruku Allahu Akbar, makmum ikut ruku Allahu Akbar. Itu Pak Bu, sabab kita ngaji. Ya, sabab kita menuntut ilmu. Saya mau coba kasih contoh praktekin, boleh nggak Pak? Bu, boleh nggak Bu? Saya mau coba pinjam. Siapa yang bisa nih? Ente, sini. Ane numpang pinjam doang. Saya mau kasih contoh. Masih banyak nggak, khususnya yang laki nih, orang sholat berjamaah. Tadi dia sholatnya umpama munfarid sendirian. Ada makmum masbuk. Maaf, ente depan. Umpama dia sholat sendiri. Saya datang telat, makmum masbuk. Pengen jadikan dia imam. Masih ada nggak begini? Allahu Akbar. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Ada. Kira-kira Bapak ngaji kesana kemari di kitab ada nggak diajarin colek begitu? Nggak ada. Kalau nggak ada kenapa dikerjain begitu? Jadi gimana ada Ustadz? Ngaji makanya. Nah, pakai ilmu. Coba. Orang nggak tahu. Main colek aja. Yang dicolek jawara. Mentil. Apalagi maaf. Yang nggak serius. Dicolek, dijawab. Kenapa? Gue ikutan. Sama aja goblok. Nah makanya. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya nggak? Kalau bapak sendiri ataupun ibu, dia kita jadikan imam. Kalau sendiri, jangan kejauhan. Majuan dikit, sekedar seukuran satu kaki nih. Nah, kita maju. Niatnya, ya ke belakang masih di depan. Tak kalau di depan yang bingung, ngapain lo di depan? Maju sedikit. Bapak niat kan di hati, tapi sebelum niat di hati kan di mulut dulu. Usolli fardhol maghribi. Kencengin dikit, jangan kencang, sedikit supaya didengar.
Sholli fardhal maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita kasih kode ke dia biar dia ngerti. Kita jadikan dia sebagai imam. Kita pengen jadi makmum. Tuh begitu. Tapi ini lagi ceramah bukan tanya jawab. Kalau tanya jawab ntar lagi taklim. Ya. Iya. Ya. Walaupun dia nggak niat imaman, sholatnya tetap sah. Cuman dia nggak dapat pahala jamaah. Pahalanya satu. Saya yang jadi makmum dapat pahala jamaah. Karena saya niat makmuman. Tuh begitu. Itu diantaranya. Ada lagi umpama. Nih lihat. Pengurus sini mana tadi? Ustadz Junet mana Ustadz Junet? Ketua sini mana ketua masjid? Keluar. Deh, jamaahnya jamaah. Numpang tanya. Sholat di sini jamaah rapat renggang. Rapat renggang. Jawab yang kompak. Mau rapat mau renggang? Enakan rapat renggang? Yakin? Ya udah. Emang sholat yang bener rapat. Saya bingung. Maaf ya, jangan salah paham. Bapak kalau sholat renggang, Bapak di rumah tidur sama bini pakai jarak semeter enggak? Jawab. Bapak di rumah tidur sama bini pakai jarak semeter enggak? Enggak ya? Kok sholat pakai renggang? Pakai ilmu. Kedua, maaf. Kalaupun Bapak pakai masker, kalau pas sholat, sujud, turunin dikit. Biar ini nyentuh. Belajar hukum fikih makanya. Tuh. Bakal nggak ngerti ditutupin semua. Untung Kiai bilang tadi, untung kita disuruh pakai masker. Coba pakai helm. Sholat di masjid apa? Nur Islam. Sholat Jumat berjamaah. Semua jamaahnya pakai helm termasuk khotib. Repot nggak kira-kira? Nah, ya. Nah satu lagi saya kasih contoh. Umpama. Ente depan. Dia umpama sama-sama jamaah. Dia batal nih. Kentut deh umpama. Batal dia keluar kan. Ente geser sedikit. Umpama dia keluar. Depan aneh kosong kan. Wajib tuh pas di belakang dia maju. Atau apalagi dia jadi imam. Wajib maju gantiin. Majunya kan pakai ilmu. Namanya sholat Pak. Saya bilang saya gak ceramah deh. Lagi taklim. Ya, sebenarnya lagi taklim gak ceramah. Entar ceramah entar Habib Ahmad. Jadi maju sholat gak boleh lebih dari 3 gerakan. 1, 2. Diam dulu. Ustadz kan gak boleh lebih 3 gerakan. Mau 3 boleh, cuma kan gak enak. 1, 2, 3. Kan gak enak begini sholat. Ya, jadi 2, berhenti dulu. Tumanina 1, 2. Diam sejenak. Maju lagi 1, 2. Wajib dia menggantikan posisi. Coba kalau nggak ngaji, niatnya benar gantiin posisi imam, cuman caranya salah. Allahu Akbar. Kira-kira batal nggak? Nah, iya kan? Sekali cuman nyolok. Ustadz kan sekali, betul sekali, tapi nyolok, lompat, batal gerakannya. Termasuk ibu bapak sholat. Pipi berasa gatel, enggak tahan ngebet, pengen ngegaruk. Kalau ngegaruk anggota semuanya 2 kali boleh, sekali, 2 kali, masih ngebet, 3 kali lebih batal. Pakai cara, Bapak pindahkan tangan ibu ke pipi, pakai jari. Nah, jangankan 10 kali, mau 100 kali Bapak garuk, yang penting ini bergerak, enggak bakal batal. Sebab harakatus sughra. Kalau ini udah harakatul kubro, gerakan gede. Nggak boleh lebih dari 3 gerakan. Ustadz sekali. Lagi sholat, gatal, pok. Sekali nyolok, batal sholatnya. Tuh. Tuh perlunya tuh ilmu. Syukran, afwan. Itu diantaranya. Jadi bukan hanya kita mengetahui sholat wajib. Iya, tapi perhatikan sholatnya. Laki kalau sholat kakinya rapat apa renggang? Laki.
Renggang. Kalau perempuan, kenapa laki sholat nggak rapat? Ibu diam, jangan jawab, biar laki yang jawab. Ente nggak kesian yang kegencet? Renggang. Ini Ustadz ngomong ilmu bukan porno, bukan. Ya kan? Sholat lagi, ya kan? Diajarin macem-macem memang. Allahu Akbar. Di atas pusat, di bawah dada. Kalau dibilang di mana sedekapnya? Di bawah dada. Orang bisa begini. Ada nggak sholat begini? Ada kan? Nah, di atas pusat, di pusat. Dia bisa begini, ya kan? Nggak tahu dia kedinginan kali. Tapi pakai ilmu. Allahu Akbar. Tengah-tengah, tuh pakai ilmu. Kalaupun ada ikhtilaf perbedaan, ya wajar. Ya wajar. Tapi ini kita lagi kasih ngelempengin. Tahu nggak ngelempengin Pak? Ngelempengin, ngelurusin. Ya, kita hidup puluhan tahun kalau ibadahnya nggak dibenerin khawatir. Bapak ngerasa, saya udah sholat. Ternyata sholat Bapak nggak bener. Sia-sia kan? Nggak keterima. Nauzubillah min dzalik. Itu kita berlindung. Hati-hati. Sholat. Ya kan? Ruku. Allahu Akbar. Tangan itu didengkul. Nah, kalau ada yang sholat tangannya di atas dengkul, Allahu Akbar. Tawan yang di pinggang. Ada lagi kelebihan. Allahu Akbar. Pas begini di belakang bocah iseng. Dus, menunjuk dah. Jadi Allah Ta'ala kasih aturan tuh sholat. Ya. Jadi pas didengkul. Turun sujud begitu juga. Memang ada riwayatnya satu ketika Nabi turun. Apaan? Tangan dulu. Allahu Akbar. Nah ini ada satu riwayat nih. Tapi ada juga riwayat. Allahu Akbar. Dengkul dulu. Kalau di Masjid Nurul Islam, kalau aki-aki sholat, yang turun tangan dulu wajar. Allahu Akbar. Ketahuan di tua. Tapi kalau anak muda, sholatnya turun begitu dulu, malu. Emang dengkulnya keropos? Turun dulu dengkul. Nah, anggota sujud tuh. 2 kaki, 2 dengkul, 2 tapak tangan, kening. Nah, ya, nah namanya Bu kening sama hidungnya kan sejalur. Kalau pesek tambal pakai lilin. Yang penting tuh nempel. Artinya apa? Jangan begitu sujud, maaf, ini jidat, mat sujud. Hidungnya diangkat. Nempelin begitu, tempelin. Nah. Itu perlu ilmu. Nah, ya. Itu hikmahnya sholat. Makanya apa? Balik lagi ke inti daripada peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti daripadanya perintah sholat. Nah, sholat itu dikerjakan di mana? Khususnya orang laki. Mari kita ramaikan itu masjid, itu musholah. Ya, biar makin apa? Makin syiar ibadah Islam. Ini masjid, masya Allah, udah cakep. Saya pertama kali baru masuk di sini nih. Ya, alhamdulillah. Pak, Bu, mohon maaf. Jangan jadikan masjid seperti kurung batang. Maksudnya apa Ustadz? Begini umpama, ada panitia ingin memberikan atau membuat kurung batang demi kebutuhan warga masyarakat jamaah, apabila ada yang wafat itu kurung batang bisa dipinjamkan. Dia bikin sebagus mungkin, diajak, ayo para donatur yang ada kelebihan rezeki, ayo kita bikin kurung batang yang lebih bagus, yang lebih kuatan. Mungkin yang lama udah kurang baik fungsinya, umpama. Ada yang nyumbang, baik Pak, nih saya nyumbang ada 1 juta. Ada yang nyumbang, ada yang gope, nggak ada. Ada yang cepet, gocap, Pak, saya mau nyumbang, cuma ada duit, goceng. Iya deh, jadi goceng. Udah jadi, itu kurung batang, udah cakep.
Yang bahannya mengkilat apa namanya? Stainless. Udah jadi. Diumumin bagi para donatur yang paling besar memberikan sumbangsinya dipersilakan untuk pertama kali mencobanya. Kira-kira ada yang mau nggak? Kenapa nggak mau? Nah, masjid begitu juga. Jangan nyumbang paling gede, oh gak masuk, sayang. Kalau kurung batang wajar. Kita semua bakal mati, bakal wafat, bakal diarak tuh pakai kurung batang. Ya. Tapi artinya apa? Masjid beda dengan kurung batang. Yang nyumbang paling banyak, ya, walaupun juga yang nyumbang sedikit, artinya apa? Ayo masuk ke masjid. Apalagi sekarang nih, Masya Allah. Ya, tadi sudah disampaikan di sambutannya, ya, atas donatur seorang hamba Allah Ta'ala. Ini jadi nggak pakai proposal nih, hadirin. Isra wal Mi'raj nggak pakai proposal nih ya. Donatur sendiri. Doakan biar yang ngasih sumbangan Allah berikan keberkahan rezekinya. Termasuk bapak ibu yang hadir pun dapat keberkahan atas hadirnya di acara Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sekecil apapun yang bapak ibu sumbang buat masjid, maka itu yang menjadi tabungan bapak ibu kelak di akhirat. Bu, kita semua bakal mati. Betul nggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dulu numpang tanya. Sebelum ada COVID, sebelum ada corona, ada nggak orang yang mati? Ada nggak? Emang namanya umur. Mau sabab penyakit apapun, kalau udah ajal mati nggak? Mati juga. Orang kaya, orang miskin, RT, RW, lurah, ustadz, oh mati juga. Semua bakal mati, nggak bisa. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakannya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kau berusaha kabur, lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu pasti akan mengejar engkau. Ibu mau ngumpet di mana? Di kolong tempat tidur? Pintu udah diketok, ibaratnya begitu. Sama malaikat siapa? Pencabut nyawa? Israel. Dulu ada lagunya tuh. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Siapa yang bisa menghalangi? Malaikat Israel, jangan sekarang ya, minggu depan aja. Nggak bisa. Ya. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sabab banyak, Pak. Sabab. Pak, ada orang sehat. Bodinya gede, keker. Olahraga pagi. Cuman sabab satu. Lagi lari, saking semangatnya ada batu nggak ngelihat, kesandung. Nah, pala kejedot aspal. Retak palanya. Bawa ke rumah sakit. Nggak sampai 1 jam di perjalanan. Mau kata apa? Sakit berbulan-bulan. Bulan, 2 bulan, 3 bulan dirawat di rumah sakit. Kalau emang belum datang ajalnya, mati nggak? Belum. Biar kata ngomong, ya Allah, udah nggak kuat ya Allah, matiin saya sekarang juga ya Allah, matiin. Nggak mati juga, belum ajalnya. Nah artinya apa? Setelah kita mengetahui, meyakini yang namanya mati itu pasti, mau sehat, mau sakit, mau sabab penyakit apapun, kalau udah saatnya mati, bakal mati. Nah ini yang perlu kembali apa? Diluruskan bagi jamaah, khususnya umat Islam. Artinya apa? Datang ke masjid nggak perlu lagi takut-takut. Ke musola datang ibadah. Kini insya Allah mudah-mudahan doain Pak Bu, Ramadan tahun ini di Masjid Nurul Islam. Ini pengurus mana nih? Besok tarawih bikin nggak? Kira-kira tarawih bikin nggak?
Bikin dong bismillah. Kerumunannya bukan kerumunan yang nggak jelas. Ini ibadah, sholat. Masa orang munajat sama Allah nggak boleh? Betul? Orang mau ibadah kumpul di masjid ibadah, boleh nggak? Nah begitu. Masa yang di luar sono ngumpul-ngumpul boleh? Umat Islam kumpul di masjid nggak boleh? Maka alhamdulillah nih, syukur alhamdulillah ya. Walaupun dalam kondisi jamaah terbatas, tapi alhamdulillah jamaah sini tetap masih bisa memperingati peringatan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang hadir sekarang ini ketahuilah dan bergembiralah bahwasanya Bapak Ibu yang ada dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau bukan Allah yang mentakdirkan, kira-kira Bapak bisa nyampe nggak ke masjid sekarang? Nggak bisa. Saya rumah di Sentiong, telepon dadakan. Emang dilalahnya kebetulan malam ini saya kosong jadwal. Ustadz ada waktu nggak? Buat apa? Ngisi Ustadz Isra wal Mi'raj. Kapan? Ini malam. Bismillah. Ya, saya datang. Allah yang panggil, Allah yang gerakkan kaki saya nyampe kemari. Tuh. Ya. Apalagi Bapak Ibu yang hidup bertetangga sama masjid, sama musola. Makanya malu Pak Bu. Kalau hidup bertetangga sama masjid, musola, tapi sama masjid nggak demen, ya malu. Khawatir. Apalagi model tadi tuh saya bilang. Begitu dengar ada suara, saya pernah Bu, Pak. Ya, ada laporan ke saya. Nggak lama setelah saya taklim, itu pengurus diprotes. Yang protes warga situ sendiri ada. Yang parahnya apa? Mengatasnamakan warga. Pak Ustadz, warga keberisikan nih. Tolong kecilin dong. Kalau perlu matiin mic luarnya. Ada begitu. Saya bilang apa-apaan ini? Justru fungsinya pakai mic luar, biar syiarnya makin bisa menjangkau. Yang nggak bisa sempat hadir kemari bisa dengar sampai dakwahnya, kan begitu tujuannya. Betul Pak Bu? Makanya kalau ada orang benci sama masjid, dia bilang begitu, saya khawatir. Apalagi ke masjid nggak pernah hadir. Tiba saatnya datang ajalnya Pak Bu, meninggal. Anaknya nyamperin ke pengurus masjid, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Ustadz minta tolong. Ada apa? Ayah saya meninggal Pak Ustadz. Ayahnya yang mana ya? Ini Pak Ustadz yang begini cirinya begini. Ah, kata si pengurus kenalin. Oh, jangan-jangan dia nih. Kalau setiap ada taklim, ada suara azan, dia selalu merasa berisik, selalu merasa keganggu. Kata pengurusnya, emang rumahnya mana? Itu Pak yang pojokan. Oh iya benar deh. Pengurus nggak salah. Amanat diumumin Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah masjid ini yang kalau dengar suara azan teriak berisik-berisik. Enak gak digituin Pak? Ah, dikenalin orang enak gak? Nah, jangan. Makanya malu kita Pak, malu sama Allah Ta'ala, malu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah datang Habib? Belum. Ini romannya berubah nih, bukan pemain cadangan. Jadi pemain utama nih. Udah setengah jam lebih saya ngomong. Biasanya pemain cadangan mainnya kan gak lama, kan begitu. Ini kalau berubah jadi pemain utama, panitia ngerti nih. Terus. Sallu ala Muhammad. Saya demen jamaah begini nih. Kenapa? Kalau dengar tausiah, tadi kan udah sama Kiai Ainun Yakin udah digojlok perutnya. Betul gak Pak Bu? Tadi saya perhatiin, oh ibu pada banyak ketawa. Gak jadi masalah, bagus. Emang dakwah itu macam-macam. Ya, ada yang dengan cara macam-macam. Yang terpenting tujuannya bagus. Sungguh pun demikian bukan maksud Kiai tadi ngelawak. Bukan, tetap. Mau'izatul hasanah diselingi. Ya, dengan sekira-kiranya yang dapat bikin jamaah fresh. Segar. Nah, nanti macam-macam. Ada saatnya apa?
ada yang serius. Saya pun serius-serius banget enggak juga, Bu. Ya, saya bawa sebab saya ngelihat, Pak, mohon maaf. Tadi awal-awal apalagi jamaah perempuan saya perhatiin, ya kan? Pada siap gitu loh. Pada bersila rapi. Cuma sekarang posisi dia berubah. Apalagi kalau yang namanya nyender kaki ngelonjor. Ya, jangan kesinggung, Bu. Ya, itu isyarat. Artinya apa? Ustadz jangan lama-lama. Begitu maksudnya. Ya, makanya saya bilang, Habib udah nyampe belum nih MC? Belum. Nyampenya jam 1. Doakan Habib kita biar sehat walafiat. Ya, sepanjang apa yang bisa saya sampaikan, subhanallah. Bu, Pak, dalam Isra wal Mi'raj, baginda Nabi kita udah tahu semua dalam sejarah. Nabi mengendarai satu hewan yang diberi nama apa namanya, Bu? Buruk. Buruk itu dari bahasa Arab al-barku, kilat. Kenapa? Karena memang jalannya tuh buruk secepat kilat. Ibu tahu nggak ciri-ciri buruk kayak apaan? Bapak tahu nggak ciri-ciri buruk? Mungkin maaf, Bapak pernah lihat ada satu lukisan, ada satu gambar. Ya kan? Apa? Dari atas ke badan, muka badan orang. Ke belakangnya badan kuda. Ada sayapnya. Bohong. Itu hayalan Yahudi. Kita orang Islam yang ngerti, di kitab dijelaskan. Itu yang namanya buruk. Bapak Ibu biar tahu. Buruk mukanya muka orang. Mukanya. Pipinya pipi kuda. Sampai di situ bisa bayangin nggak? Muka orang, pipi kuda. Coba bayangin, bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Nggak bisa kan? Nah, mukanya muka orang tuh buruk, pipinya pipi kuda. Leher tengkoknya nih kata Betawi, tahu nggak leher sini? Pernah lihat kuda kan? Lehernya bulu kuda. Badannya badan kuda, betul. Buntutnya buntut kebo, buntut sapi. Tahu nggak? Kakinya kaki onta. Bingung kan? Mukanya muka orang, pipinya pipi kuda, bulu lehernya bulu kuda, buntutnya buntut sapi atau kerbau, kakinya kaki onta. Sampai di situ bisa ngebayangin nggak? Kayak apa tuh hewan bentuknya? Nggak bisa tuh. Dari situ saja bukti bahwasanya kita ini manusia makhluk yang lemah. Ya, yang lemah bagaimana? Bayangkan muka orang, pipi kuda, bulu leher tengkoknya bulu kuda, buntutnya ya mungkin kalau sekedar apalagi yang hobi ngegambar ya, dia coba tuangkan daya hayalannya, tapi kenyataannya sangat-sangat berbeda tuh. Makanya dari itulah kita manusia aja nggak bisa hadirin ya. Kita Bapak Ibu foto, Ibu pilih deh foto Ibu yang paling cantik menurut Ibu. Bawa ke tukang lukis, Bang, Pak, tolong lukiskan saya mirip seperti foto saya. Biar kata tukang lukis profesional sekalipun, pasti masih ada kurangnya, betul nggak? Nah, maka dari itu, kenapa diharamkannya untuk melukis wajah yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak boleh kita umat Islam melukis wajah Nabi, nggak boleh. Dikhawatirkan begitu banyak keaiban-keaiban. Nauzubillah min dzalik. Enggak boleh itu makanya. Makanya Pak, sekali lagi kita wajib beruntung. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang sudah menjadikan kita sampai detik ini masih menjadi bagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, subhanallah. Lihat, surga Bu, surga. Bu, satu ketika dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut, Nabi dapat izin Pak dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita apa? Ngelongok. Tahu nggak ngelongok? Ngelihat. Kata Nabi apa? Ittala'tu 'alan nar fawajadtu aktsaru ahlihan nisa. Wattala'tu 'alal jannah fawajadtu aktsaru ahlihal fuqara. Itu dalam Isra wal Mi'raj tuh. Bu, dengerin nih. Kata Nabi apa?
aku dikasih izin sama Allah Ta'ala, sempat melihat, ngelongok bahasa kita. Kemana? Ke dalam neraka. Ittala'tu 'alan nar. Aku ngelihat ke neraka. Fawajadtu. Maka aku, kata Nabi, aku dapati aksaru ahliha, kebanyakan penghuni neraka itu an-nisa, kaum wanita. Hati-hati. Wanita yang mana? Tentunya wanita yang tidak sholat, wanita yang tidak bakti sama suami, wanita yang melawan sama suami, wanita yang tidak bisa menjaga auratnya. Hati-hati. Ya, Ustadz kok nakut-nakutin? Bukan nakutin, memang Nabi yang kasih tahu. Tapi kalau ibu sekarang nih, subhanallah, berbeda. Sebab apa? Ibu tutup aurat, doyan hadir di masjid, ikut pengajian. Yakin ibu-ibu ini adalah calon penghuni surganya Allah Ta'ala. Amin. Makanya ibu tularkan kebaikan kepada khususnya keluarga ibu, anak-anak ibu, khususnya perempuan. Apa? Perempuan kalau sudah balik, tutuplah aurat kalian. Banyak Pak ngelesnya. Pak Ustadz, saya masih belum siap nutup aurat pakai hijab. Pak, Bu, sebagaimana sholat itu kewajiban. Apa ibu bisa ngeles? Pak Ustadz, saya belum siap sholat. Ibu gak sholat, gak bisa. Ibu kewajiban nutup aurat, wajib nutup aurat sama seperti wajibnya sholat. Jadi biar dipahamin tuh. Pak boleh nanya? Pak boleh nanya? Ini romannya nih, tuh kardus di depan mata pada ditutup aja. Buka Pak, buka, biar seger. Diminum, biar fresh. Ya, Pak numpang tanya, Bapak makan pakai kerupuk, enak nggak? Enak. Bapak ambil kerupuk dari kaleng kerupuk, numpang tanya, enak kan ambil kaleng dari kerupuk yang tutupnya rapat apa yang ngablak? Jawab. Kalau kerupuk diambil dari kaleng yang tutupnya rapat, kerupuknya rasanya. Tapi kalau Bapak ambil dari kaleng yang kerupuknya ngablak, rasanya. Jadi enakan yang mana? Enakan yang mana? Enakan yang gratis. Bu, ibu kan pernah beli emas, tahu nggak emas? Emas sama kuningan kan sama-sama warnanya hampir mirip kan? Tapi dari namanya beda, emas sama kuningan. Lihat, ibu ke toko emas, itu emas tempatnya sangat berbeda, pakai etalase, ada kotaknya lagi, sedemikian terjaga. Kenapa? Karena emas itu berharga. Tapi kalau yang kuningan, kira-kira di mana Pak adanya? Gelepak ya kan sini? Di emperan, di Obralia. Artinya apa? Ibu jaga harga diri. Ibu tutup aurat, itulah yang membuat ibu menjadi apa? Terhormat. Ada punya harga diri. Nah itu. Ini Bapak naik motor. Naik motor Pak, naik motor. Nah, itu tandanya apa itu? Habib datang. Alhamdulillah. Ya, doain. Saya terusin sedikit. Bapak naik motor. Berhenti di rel kereta. Sini rel kereta mana ya? Iya deh, Sentiong, dekat rumah saya. Bapak naik motor. Ada kereta, palang kereta turun. Neng, 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 neng. Berhenti nggak? Berhenti. Depan Bapak, ABG. Perempuan. Naik motor, umur kira-kira 17-18 tahun. Cuman pakai baju adanya 10 tahun. Kira-kira bagaimana Pak? Tahu merecet nggak? Tahu merecet nggak? Pertanyaannya ahlan wa sahlan. Guru kita, Al-Ustadz Haji Ahmad Mansur, fadhal. Ustadzin. Udah apa terus?
Pak, saya mau disuruh ngomong apa jam 2 mah oke aja. Pertanyaannya, pengurus ngerti nggak panitia? Maksudnya aus begitu. Jadi depan bapak ABG naik motor, berhenti. Pakai kaosnya kata orang bule, you can see. Ibu ngerti bahasa Inggris nggak? Ayo yang ada adik ngerti bahasa Inggris. Artinya you apa? Kamu. Can see. Jadi you can see artinya kamu bisa ngintip. Bapak naik motor depan ABG pakai baju you can see, ketek kemana-mana ngablak. Pertanyaannya jujur, mata bapak kemana? Jawab. Ayo, mata kemana? Yang namanya naik motor mata kemana? Ke depan. Mungkin gak merem? Melengos gitu. Yang bawa motornya melengos. Kata temennya di belakang, rezeki bego. Lagi gitu.